Bayangin, kamu lagi kerja keras buat hidup kamu sendiri, tapi tabunganmu hilang begitu saja. Bukan karena boros, tapi karena kamu harus bayar kebutuhan 2 generasi sekaligus. Orang tua dan anak-anakmu. Itu bukan gagal mengatur uang, itu sistemnya yang menekan kamu. Biasanya hidup orang dewasa dianggap sederhana. Kerja, dapat gaji, bangun keluarga, nikmati hidup. Tapi kenyataannya beda. Banyak dari kita hidup dalam tekanan yang gak pernah disiapkan oleh siapapun. Tekanan jadi sandwich generation. Kita tumbuh dari keluarga yang berjuang. Orang tua kerja keras, tapi tanpa pensiun yang layak, tanpa tabungan, tanpa proteksi. Sementara harga rumah, biaya hidup, kesehatan, semuanya naik lebih cepat dari gaji. Dan akhirnya, ketika kita dewasa, beban itu turun ke pundak kita. Pundak yang masih goyah, tapi dipaksa kuat. Biasanya, generasi sebelum kita hidup dalam ekonomi yang beda. Harga rumah masih bisa dikejar. Pendidikan masih murah. Biaya kesehatan belum melonjak. Dan keluarga masih besar, jadi beban terbagi. Tapi zaman berubah. Sekarang, rumah butuh cicilan 20-30 tahun. Pendidikan anak seperti investasi jangka panjang. Kesehatan orang tua bisa menghabiskan tabungan dalam sekejap. Dan keluarga makin kecil. Sehingga, siapa yang bantu? Kita. Biasanya, generasi dulu menganggap anak adalah tabungan masa depan. Bukan karena egois, tapi karena negara dan sistem di masa itu memang belum memberi keamanan finansial. Biasanya mereka pikir, kalau anak sukses, nanti dibantu. Akhirnya mindset itu turunan, dan kita jadi korban pola yang diwariskan sistem. Tapi suatu hari, kamu sadar sesuatu. Kamu kerja keras, gaji naik, tapi hidup gak maju-maju. Tabungan tipis, investasi hampir gak ada. Setiap kamu mau mulai menata masa depan, muncul tagihan baru. Orang tua sakit, adik masih sekolah. Anak butuh sesuatu, tetangga nikahan, dan kamu gak tega bilang gak punya. Satu hari, kamu buka catatan pengeluaran, dan kamu freeze. Karena 40-60% uangmu bukan buat kamu, tapi buat menopang 2 generasi yang saling bergantung. Di titik itu, kamu sadar, ini bukan sekedar masalah pribadi, ini masalah struktural, masalah sistemik. Harga rumah naik 12 kali lebih cepat dari gaji. Biaya kesehatan naik 3-4 kali lipat dalam 20 tahun. Pendidikan jadi industri besar yang gila-gilaan. Sementara jaring pengaman sosial minim. Upah stagnan, pekerjaan makin tidak pasti. Kamu tidak gagal, sistemnya yang gagal menopang kelas menengah. Dan kamu yang harus membayar kekurangannya. Tapi yang bikin makin berat adalah rasa bersalah. Karena siapa sih yang tega bilang ke orang tua, "Mah, Pah, aku gak sanggup." Atau ke anak, "Nanti ya, belum bisa." Kamu hidup dalam perang batin, antara kewajiban moral dan kewajiban finansial. Sehingga kita harus melakukan hal yang paling sulit dalam hidup. Mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang sekaligus. Dan itu tidak menjadikan kita anak yang buruk atau orang tua yang gagal. Itu menjadikan kita manusia. Sandwich generation tidak butuh kata-kata motivasi. Kita butuh sistem yang adil. Tapi sebelum itu datang, kita butuh strategi bertahan. 1. Memutus pola lama. Bukan berarti berhenti membantu, tapi tidak mengulang kesalahan. Anak kita harus tumbuh dengan fondasi finansial yang lebih kuat, agar rantai ini berhenti. 2. Budgeting 3 lapis. Kebutuhan sendiri, kewajiban keluarga, masa depan anak. Semua dicatat, semua dibatasi. 3. Proteksi kesehatan orang tua dan diri sendiri. Karena satu penyakit bisa menghapus 10 tahun kerja keras. 4. Komunikasi yang gak pernah diajarkan. Bicara dengan keluarga tentang uang, tentang batas, tentang kemampuan, tentang rencana.
5. Membangun pendapatan tambahan. Bukan karena serakah, tapi karena satu sumber penghasilan tidak cukup menopang 2 generasi. 6. Investasi kecil tapi rutin. Karena waktu adalah satu-satunya sekutu sandwich generation. 7. Menghapus rasa bersalah. Karena kamu tidak bertanggung jawab atas sistem yang membuatmu begini. Ini bukan soal egois, ini soal bertahan hidup. Dan karena itu, kamu bukan hanya bertahan, kamu membuka jalan baru untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk generasi berikutnya. Kamu adalah generasi transisi, generasi yang paling lelah, tapi juga yang paling penting. Kamu memikul beban 2 generasi sekaligus, supaya generasi setelah kamu hanya memikul dirinya sendiri. Kamu membayar harga dari sistem yang tidak pernah memihakmu, tapi kamu juga yang menghentikan pola itu. Dan karena itu, perjuanganmu tidak sia-sia. Perlahan, hidupmu punya arah. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak sendiri. Banyak yang hidup dengan beban yang sama, dan kita semua berjuang bersama. Inilah kenyataan ekonomi sandwich generation. Berat, melelahkan, tapi bukan akhir. Karena kalau kamu paham sistemnya, kamu bisa mengubah cara mainnya.